Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Agung Giri Samudra, S.Pharm MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakologi Dasar, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Apa kabarnya nih teman-teman semua di rumah dan di kosan? Semoga walaupun dalam kondisi online seperti ini, tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk tetap menuntut ilmu ya. Dan pembahasan kali ini adalah tentang farmakokinetik. Sebelum ke materi, yuk kenalan dulu. Yang pertama ada Ataya Zuhra, Ranti Purnamasari, Dea Arini Meilia Putri, Ingrid Haura Balkis, Natasha Juang Putri, Rian Hidayatullah, Cut Anissa, Anika Syahfitri, Anissa Nurjannah, Devi Melisa Siburian, Herni Septiana, Marcella Salsabila, M. Ilham Al-Rajabi, Hendri Saputra, dan saya, Nabil Muhammad Prayoga. Nah, perkenalan sudah. Sekarang, saatnya kita jalan-jalan ke pasar. Jangan lupa memakai celana. Agar kita segera paham, yuk kita lanjut ke materinya. Teman-teman tahu tidak apa itu farmakokinetik? Nah, jadi farmakokinetik itu atau kinetika obat itu merupakan salah satu ilmu farmakologi yang berkaitan dengan efek tubuh terhadap obat atau nasib obat dalam tubuh. Farmakokinetik itu mencakup 4 proses, yakni proses absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan ekskresi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Tempat pemberian obat adalah oral, kulit, paru, otot, dan lain-lain. Tempat pemberian obat yang utama adalah peroral, karena mempunyai tempat absorpsi yang sangat luas pada usus halus, yakni 200 meter kuadrat. Nah, selanjutnya pada proses absorpsi obat itu ada beberapa faktor loh yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi proses absorpsi obat yang melalui saluran cerna itu antara lain bentuk sediaan, sifat fisika kimia obat, faktor biologis, dan faktor lain-lain, yakni umur, makanan, interaksi obat dengan senyawa lain. Secara garis besar, suatu obat 100% yang melalui saluran cerna akan berkurang kadarnya jika A% tidak diabsorpsi di sel epitel usus halus, B% di metabolisme di dinding usus, misalnya IDOPA. Selanjutnya, obat melalui pembuluh darah kapiler, pembuluh darah mesenterik, vena porta, lalu ke hati, dan C% di metabolisme di hati, misalnya propanolol, velodipin. Sehingga ketika sampai di dalam darah dan siap untuk melakukan efek, kadarnya adalah dalam kurung 100 dikurang A dikurang B ditambah C. Selanjutnya disebut eliminasi presistemik atau metabolisme lintas pertama. Bioavailabilitas. Bioavailabilitas adalah ketersediaan obat yang diresorpsi tubuh untuk melakukan efeknya. Rumusnya yakni F sama dengan absorpsi dikurang eliminasi presistemik sama dengan dalam kurung 100 dikurang A persen dikurang dalam kurung B ditambah C persen. Proses absorpsi melewati membran sel terbagi menjadi beberapa proses, yakni difusi pasif, transport aktif, difusi difasilitasi, transport vesikular, pore transport, pembentukan ion pair. Difusi pasif. Absorpsi sebagian besar obat secara difusi pasif. Barrier absorpsi adalah membran sel epitel saluran cerna. Semua membran sel tubuh kita merupakan lipid bilayer. Agar dapat melintasi membran sel tersebut, molekul obat harus mempunyai kelarutan dalam lemak atau setelah larut terlebih dahulu dalam air. Kecepatan difusi berbanding lurus dengan derajat kelarutan lemak molekul obat, atau selain kadar obat lintas, membran yang merupakan driving force proses difusi dan dengan luasnya area permukaan membran tempat difusi.
derajat ionisasi obat bergantung pada konstanta ionisasi obat atau pKa dan pada pH larutan di mana obat berada. Pada difusi pasif, hanya bentuk non-ion atau Ni yang mempunyai kelarutan lemak yang dapat berdifusi. Sedangkan bentuk ion tidak dapat berdifusi karena tidak mempunyai kelarutan lemak. Selanjutnya kita akan membahas tentang transport aktif. Transport aktif merupakan transport yang difasilitasi oleh pembawa. Transport aktif adalah pemindahan obat melawan gradien karakteristik konsentrasinya, di mana obat dari tempat dengan konsentrasi rendah dibawa ke daerah dengan konsentrasi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan energi untuk transport aktif. Yang kedua, kita akan membahas tentang difusi difasilitasi. Difusi difasilitasi merupakan transport yang difasilitasi oleh pembawa. Perbedaannya dengan transport aktif adalah obat bergerak melalui gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga tidak memerlukan energi atau kebalikan dari transport aktif. Transfer vesikular adalah proses penyalanan partikel atau zat terlalu oleh zat. Contoh dari transfer vesikular adalah pinositosis dan fagositosis. Molekul yang sangat kecil seperti urea, air, dan gula dapat dengan cepat menembus membran bila memiliki pori-pori. Obat yang bersifat elektrolit kuat atau molekul yang terionisasi kuat seperti amin proteiner yang dapat mempertahankan muatannya dalam semua pH fisiologis dapat menembus membran dengan membentuk ikatan dengan molekul dengan muatan yang berlawanan sehingga muatan keseluruhan netral. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses distribusi. Yang kita ketahui, proses distribusi ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama adalah ikatan protein plasma, yang kedua volume distribusi, yang ketiga adalah sawar darah otak, yang keempat sawar uri. Selanjutnya ikatan protein plasma. Dalam darah, obat akan diikat oleh protein plasma dengan berbagai ikatan lemah. Contohnya ikatan hidrofobik, van der Waals, hidrogen, dan ionik. Seperti kita ketahui, macam-macam protein plasma. Yang pertama adalah albumin. Albumin mengikat obat asam dan obat netral, misalnya steroid, serta bilirubin dan asam-asam lemak. Yang kedua adalah aglikoprotein, mengikat obat basah. Yang ketiga CBG, khusus untuk mengikat kortikosteroid. Yang keempat SSBG, atau disebut juga dengan sex steroid binding globulin, khusus mengikat hormon kelamin. Obat yang terikat oleh protein plasma akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Karena ikatan obat dengan protein plasma merupakan ikatan reversibel, maka jika obat bebas telah masuk ke dalam jaringan, menyebabkan obat yang terikat protein akan menjadi bebas sehingga distribusi berjalan terus sampai habis. Volume distribusi disingkat dengan VD atau disimbolkan. Nah, volume distribusi ini adalah volume di mana obat terdistribusi dalam kadar plasma. Nah, teman-teman bisa kalian lihat bahwa cara mencari volume distribusi ini yaitu VD sama dengan F dikali D per C, di mana F itu adalah biofasilibilitas dan D dosis obat dan C kadar obat dalam plasma. Jadi VD bukanlah volume yang sebenarnya. Kadar plasma yang tinggi menunjukkan obat terkonsentrasi di darah sehingga VD-nya kecil, dan sebaliknya kadar plasma kecil menunjukkan obat tersebar luas di tubuh atau terakumulasi di jaringan sehingga VD-nya besar. Sawar darah otak merupakan sawar antara darah dan otak yang berupa sel endotel pembuluh darah kapiler di otak membentuk tight junction, dan pembuluh kapiler ini dibalut oleh tangan-tangan asterosid. Otak merupakan berlapis-lapis membran sel. Dengan demikian, hanya obat-obat yang larut dalam lemak yang dapat melewatinya. Yang kedua, kita akan membahas tentang sawar uri, atau disebut juga dengan placenta barrier. Terdiri dari satu lapis epitel fili
dan satu lapis sel endotel kapiler dan fetus, jadi mirip sawar lapisan cerna. Terdapat P, G, P pada sawar uli, seperti sawar berdarah otak. Metabolisme obat terutama terjadi di hati, pada membran retikulum endoplasma dan sitosol. Tempat metabolisme ekstrahepatik adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, kulit, dan lumen kolon. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang non-polar menjadi polar agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, umumnya obat diubah dari aktif menjadi inaktif. Tapi, sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Reaksi fase 1 terdiri dari oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang mengubah obat menjadi lebih polar dengan mengakibatkan menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Sedangkan reaksi fase 2 merupakan konjugasi dengan substrat endogen, yaitu asam glukronat, asam sulfat, asam asetat, atau asam amino, dengan mengakibatkan obat menjadi sangat polar. Dengan demikian, hampir selalu tidak aktif. Organ terpenting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresikan ginjal dalam bentuk utuh atau dalam bentuk metabolitnya. Fungsi ginjal mengalami kematangan pada usia 6-12 bulan dan setelah dewasa menurun 1% per tahun. Ekskresi melalui ginjal melibatkan 3 proses. Yang pertama, filtrasi glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi. Yang ketiga, sekresi aktif. Filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus menghasilkan ultrafiltrat, yaitu plasma minus protein. Jadi, semua obat bebas akan keluar dalam ultrafiltrat, sedangkan yang terikat protein tetap tinggal di dalam darah. Reabsorpsi. Reabsorpsi pasif terjadi di sepanjang tubulus untuk membentuk nonion yang larut dalam lemak. Oleh karena itu, derajat ionisasi tergantung dari pH larutan tersebut. Fenomena ini dimanfaatkan untuk pengobatan keracunan suatu obat asam atau obat basah. Ekskresi obat utama yang kedua adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Obat hasil metabolisme yang dikeluarkan melalui empedu dapat diuraikan oleh flora usus menjadi obat awal yang dapat diserap kembali dari usus ke dalam aliran darah yang disebut siklus enterohepatik. Obat dan metabolit yang larut lemak dapat direabsorpsi kembali ke dalam tubuh dari lumen usus. Metabolit dalam bentuk glukoronat dapat dipecah oleh enzim glukoronidase yang dihasilkan oleh flora usus menjadi bentuk obat awal atau parent compound yang mudah diabsorpsi kembali. Akan tetapi, bentuk konjugat juga dapat langsung diabsorpsi melalui transport membran organic anion transporting polypeptide atau OATP di dinding halus dan baru dipecah ke dalam darah oleh enzim esterase. Siklus enterohepatik ini dapat memperpanjang efek obat, misalnya estrogen dalam kontraseptif oral. Ekskresi obat juga dapat melalui paru atau anestesik umum berupa ASI, saliva, keringat, dan air mata atau minor. Ekskresi melalui paru terutama untuk eliminasi pada gas anestesik umum. Sekresi aktif. Sekresi aktif dari darah menuju tubulus proksimal terjadi melalui transporter membran P-glycoprotein atau PGP dan MRP atau multi-drug resistance protein dengan selektivitas yang berbeda, yaitu MRP untuk anion organik dan konjugat seperti penisilin, probenesid, glukoronat, dan lain-lain. Dan P-glycoprotein untuk kation organik dan zat netral seperti quinidin, digoxin, dan lain-lain.
Oleh karena itu, terjadi kompetisi antara asam-asam organik maupun basa-basa organik. Hal ini dimanfaatkan untuk memperpanjang masa kerja obat. Sebagai contoh, untuk memperpanjang masa kerja ampicillin yang diberikan bersama probenecid. Baiklah, kita telah sampai di penghujung presentasi. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan poin-poin penting yang telah rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai farmakokinetika atau kinetik obat, yang merupakan ilmu farmakologi yang berkaitan dengan efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetika mencangkup 4 proses, yaitu ada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia menyatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit baldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.